Halo anak-anak, mari kita belajar fisika kembali melalui pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Materinya adalah tentang hukum 2 Newton. Kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup, serta menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebelum membahas materi hukum 2 Newton, terlebih dahulu kita akan membahas materi tentang gaya normal dan gaya gesek. Gaya normal, perhatikan ada 3 gambar berikut yang menunjukkan hubungan antara gaya normal N dan gaya berat W. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bersentuhan, di mana arah gaya normal adalah tegak lurus bidang sentuh. Terangan gambar di sini, N untuk menunjukkan gaya normal, W untuk menunjukkan gaya berat. Jika benda pada bidang horizontal, seperti gambar paling kiri ini, benda diam berarti sigma F sama dengan 0, ini menurut hukum 1 Newton. Berarti gaya normal ke atas dikurangi dengan gaya ke bawah sama dengan 0, atau besarnya gaya normal sama dengan gaya berat, W, sehingga gaya normalnya sama dengan M kali G. Ya, ini berlaku pada bidang horizontal. Gaya gesek. Perhatikan di sini ada 3 gambar permukaan lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dengan tingkat kekasaran yang berbeda-beda. Apa sih yang dimaksud dengan gaya gesek? Bayangkan jika kalian mendorong lemari di atas permukaan lantai, dari 3 jenis permukaan lantai seperti pada gambar, kondisi manakah yang paling mudah atau paling ringan dalam kita mendorong, dan manakah yang paling sulit atau paling berat? Iya, tentunya permukaan lantai 1, karena lantai 1 ini permukaannya paling kasar di antara ketiga jenis lantai. Arah gaya gesek. Perhatikan ini arah gaya gesek. Ini adalah arah gaya tarik pada benda, N gaya normal, W gaya berat. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek selalu berlawanan atau melawan arah gerak benda. Jadi kalau geraknya ke kanan, arah gaya gesek ke kiri. Sebaliknya kalau arah gerak benda ke kiri, maka arah gaya gesek ke kanan, ya, dan seterusnya. Besar gaya gesek. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya gesek pada benda padat? Yang kita bahas khusus pada benda padat saja. Yang pertama adalah kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan ini nanti dinyatakan dalam koefisien gesekan, ya, dengan ini mu, simbolnya mikro tetapi dibacanya mu. Dengan nilai mu ini lebih dari 0, kurang dari 1. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi besarnya gaya gesek adalah besarnya gaya normal yang dialami oleh suatu benda. Gaya gesek bisa kita bedakan menjadi 2, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis dialami oleh benda dalam posisi masih diam, jadi sudah menerima gaya tetapi masih diam. Kemudian gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang dialami oleh benda dalam kondisi bergerak. Besarnya gaya gesek statis sama dengan mus dikali N. Mus adalah koefisien gesekan statis, N adalah gaya normal.
Sedangkan besarnya gaya gesek kinetis sama dengan koefisien gesekan kinetis dikali dengan gaya normal. Nah, besarnya gaya gesek statis ini adalah gaya gesek statis maksimum, yaitu ketika benda tepat akan bergerak. Dan benda akan bergerak atau dapat bergerak jika resultan gaya yang bekerja lebih besar dari gaya gesek statis maksimum. Jadi kalau benda diberi gaya tetapi masih kurang dari gaya gesek statis maksimumnya, maka benda belum bergerak. Nah, baru kita masuk ke hukum 2 Newton. Kita ingat kembali hukum 2 Newton. Jika pada benda bekerja satu buah gaya atau lebih, sehingga resultan gaya tidak nol, maka benda itu akan mengalami percepatan, di mana percepatan itu searah dengan arah resultan gaya. Besar percepatan yang timbul sebanding dengan besarnya resultan gaya dan berbanding terbalik dengan besarnya massa benda. Ya, sebanding atau berbanding lurus artinya kalau gayanya makin besar, maka percepatannya makin besar. Sedangkan berbanding terbalik dengan massa artinya jika massanya makin besar, percepatannya akan makin kecil. Nah, dinyatakan dengan rumus sigma F sama dengan MA atau resultan ya. Resultan gaya sama dengan M dikali A. Kalau menghitung percepatan berarti sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F tadi adalah resultan gaya dalam satuan Newton. M adalah massa benda dalam satuan kilogram. Dan A adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Oke, baik, kita sekarang menuju ke latihan soal yang pertama. Benda bermassa 12 kg yang berada di lantai licin ditarik oleh dua gaya, masing-masing F1 20 Newton ke kanan dan F2 14 Newton ke kiri. Hitunglah percepatan benda. Diketahui, ini kondisinya kurang lebih seperti ini. Ada benda ditarik ke kanan dan ditarik ke kiri. Kemudian berada di lantai licin. Lantai licin di sini yang dimaksud adalah kita belum memperhitungkan adanya gaya gesek. Masanya 12 kg, F1 20 Newton ke kanan, F2 14 Newton ke kiri, dan yang ditanya adalah percepatan atau A-nya. Jawab, rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F adalah resultan gaya, jadi resultannya adalah 20 Newton dikurangi 14 Newton. 14 Newtonnya negatif karena arahnya ke kiri, berlawanan dengan arah gerak benda nanti. Sama dengan 12 kg dikali A, 6 Newton sama dengan 12 kg A, maka A sama dengan 6 Newton per 12 kg. Ya, 6 Newton, 1 Newton itu 1 kg meter per second kuadrat. Jadi kalau kita uraikan satuannya menjadi seperti ini, kilogram dengan kilogram bisa kita sederhanakan, kita coret. Kita dapatkan percepatannya sama dengan setengah meter per second kuadrat. Yang kedua, meja bermassa 20 kg berada di lantai dengan koefisien gesekan statis 0,4 dan koefisien gesekan kinetis 0,2. Ditarik oleh gaya horizontal 50 Newton. Hitunglah A. Percepatan benda, B. Gaya gesek yang bekerja. Diketahui gravitasinya 10 meter per second kuadrat.
Oke, diketahui massa 20 kg, koefisien gesekan statis 0,4, koefisien gesekan kinetis 0,2. Ya, ini untuk info kalian bahwa koefisien gesekan statis selalu lebih besar dibanding koefisien gesekan kinetisnya. Gayanya adalah 50 Newton. Yang ditanya adalah percepatan benda dan gaya gesek yang bekerja pada benda. Kalau kita gambarkan diagram pada benda adalah seperti ini. Gaya ke kanan ini adalah gaya tarik, kemudian ada gaya berat arahnya ke bawah, gaya normal arahnya ke atas, sedangkan gaya gesek, F gesekan ini arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jawab, langkah pertama kita adalah menghitung besarnya gaya normal. Gaya normal N sama dengan M kali G, seperti yang sudah kita bahas di depan tadi. Masanya 20 kg, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, berarti gaya normalnya 200 Newton. Langkah berikutnya adalah menghitung gaya gesek statis maksimum, ya, untuk menentukan syarat benda itu bergerak atau tidak. Gaya gesek statis maksimum sama dengan koefisien gesekan dikali dengan N, gaya normal, sama dengan 0,4 kali 200 Newton, sama dengan 80 Newton. Nah, sekarang kita lihat apakah benda bergerak atau tidak. Karena gaya tariknya adalah 50 Newton, kurang dari atau lebih kecil dibanding dengan gaya gesek statis maksimumnya tadi, maka berarti bendanya tetap diam. Ya, berarti percepatannya 0 karena bendanya diam. Nah, menurut hukum pertama Newton, pada benda diam berlaku sigma F sama dengan 0. Artinya, besarnya gaya tarik ya, dikurangi dengan gaya gesek sama dengan 0. Maka 50 min Fs sama dengan 0, berarti gaya gesek statis yang bekerja adalah 50 Newton. Ya. Bendanya diam, ditarik oleh gaya 50 Newton tetap diam, karena apa? Karena gaya gesek statis yang bekerja adalah 50 Newton. Sekali lagi, bukan 80 ya. 80 adalah gaya gesek statis maksimum. Nomor 3, ini masih lanjutan dari nomor 2 ya. Kali ini jika meja bermassa 20 kg berada di lantai dengan koefisien gesekan masih sama 0,4 dan gesekan kinetisnya koefisiennya 0,2, ditarik oleh gaya horizontal, kali ini gayanya adalah 100 Newton. Hitunglah percepatan benda di gaya gesek yang bekerja. Gravitasi diketahui 10 meter per second kuadrat. Kita langsung jawab, diketahuinya sudah ada di depan tadi. Pertama, menghitung gaya normal. Ya, gaya normalnya tentu sama, 200 Newton. Menghitung gaya gesek statis maksimum, berarti tetap 80 Newton. Nah, sekarang kita cek, apakah bendanya bergerak atau tidak. Sekarang gaya tariknya 100 Newton, berarti lebih besar dari gaya gesek maksimum ya. Gaya gesek statis maksimum yang merupakan gaya gesek maksimum sebesar 80 Newton. Ini lebih dari ya. Nah, setelah tahu bahwa bendanya bergerak, maka yang berlaku nanti adalah gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek statis ini, gaya gesek maksimum statis, hanya dipakai untuk mengecek apakah benda bergerak atau tidak. Setelah tahu bahwa bendanya bergerak, maka berikutnya yang kita pakai adalah gaya gesek kinetis. Fk sama dengan koefisien gesekan kinetis dikali dengan gaya normal. Koefisiennya 0,2, gaya normalnya 200, sama dengan 40 Newton. Nah, untuk menghitung percepatan sigma F sama dengan M dikali A,
100 gaya tariknya dikurangi gaya gesek kinetis ya, sekarang yang bekerja, sama dengan 20 dikali A, 60 sama dengan 20A, maka percepatannya adalah 3 meter per second kuadrat. Ya. Jadi gaya geseknya sudah berlaku gaya gesek kinetis sebesar 40 Newton, ya, bukan 80. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang keempat. Sebuah balok menerima gaya seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Balok menerima gaya ke kiri sebesar 50 Newton dan ada F1 ke kanan. Jika gaya gesek kinetik balok dengan alasnya adalah 20 Newton dan benda bergerak ke kanan ya, dengan percepatan 0,8 meter per second kuadrat, hitunglah besar F1-nya berapa. Diketahui F2 50 Newton ke kiri, F1 ke kanan, tapi belum kita ketahui. Massa balok 20 kg, percepatan 0,8 meter per second kuadrat ke kanan. Kemudian gaya gesek kinetis 20 Newton. Nah, perlu diingat kalau gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak. Karena ini nanti percepatannya ke kanan atau benda bergerak ke kanan, maka kita harus tahu bahwa gaya geseknya adalah ke arah kiri. Oke, sigma F sama dengan MA. F1, lihat ini, min F2, kemudian min F kinetik, jadi antara benda dengan alas ada gesekan, arahnya ke kiri di permukaan sini, sama dengan M kali A. Kita masukkan, ya, F2 dan FK bertanda negatif karena berlawanan dengan arah gerak benda. Kita masukkan nilainya. F1 min 50 min 20 sama dengan 20 dikali 0,8 ya, tadi percepatannya 0,8. F1 sama dengan ini min 50 min 20, kita pindahkan ke kanan menjadi 70. Kemudian 20 dikali 0,8 ini 16. Sehingga F1 besarnya adalah 88 Newton. Ya. Untuk contoh soalnya sekian. Untuk berikutnya kalian bisa melanjutkan dengan mengerjakan soal-soal latihan dari buku cetak sains bersama Bapak Ibu guru di kelas. Oke, sampai bertemu di materi berikutnya. Tuhan memberkati.